Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan dan kita masih dapat hadir di dalam Zoom tatap maya kita yang 1.3. Semoga kakak-kakak masih diberi kesehatan ya kakak-kakak ya. Amin. Tetap semangat mengikuti Zoom-nya dan tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai kelas kita mulai dulu berdoa. Yang doanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kelas memimpin doanya. Untuk memulai aktivitas kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Kembali ke Kak Fasil. Ya, terima kasih Kak. Baik, sebelum saya mulai, saya masih mengingatkan kesepakatan kelas kita bersama, yaitu menyalakan kamera saat kita lagi Zoom, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik resend saat bertanya. Gangguan teknisi adalah itu hal yang biasa. Di mana tujuan modul 1.3 ini yaitu berpusat pada peserta didik. Di sini kita akan menguatkan pemahaman tentang Student Center Learning yang disingkat dengan SCL, di mana guru sebagai fasilitator, siswa ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Ayo kita langsung slide-nya. Di sini ada tujuan sesi. Kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, ekonomi, dan mental sosial usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensi yang sesuai dengan karakter peserta didik. Diferensi konten dapat dijadikan dua cara. Intra-teks artinya guru meniru atau konten, meniru atau konten gerakan atau teknik dasar yang sama, tetapi dipecah menjadi beberapa sub tahapan gerakan yang dilakukan di dalam kelompok yang berbeda-beda. Misalnya, konten passing. Dalam sepak bola, sub tahapannya, kelompok 1 nanti melakukan menendang kaki dengan kaki bagian dalam. Kelompok 2, kaki bagian luar. Kelompok 3 nanti menggunakan punggung kaki. Kita lanjut ya kakak ya. Agendanya pada hari ini yaitu 5 menit pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit aktivitas 1 atau replay, bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamworld.
10 menit. Aktivitas 2, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dibagi menjadi usia. 10, mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, ekonomi, emosi, mental dengan usia anak. 15 menit. Aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensi di dalam modul 1.3. 5 menit penutup atau refleksi atau foto bersama. Ini slide. Slide 6 ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Kakak-kakak, silakan kakak-kakak yang bisa menjawabnya. Silakan kakak-kakak, siapa yang bisa menjawab? Bagaimana karakter pembelajar bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Silakan kakak-kakak. Resen kalau yang ingin menjawab. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Silakan kakak-kakak, Resen. Silakan Kak Desi. Kak Deni. Ya, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Oke, maksudnya berpusat pada peserta didik yaitu peserta didik tadi ataupun siswa kita tadi sebagai pemeran utama ataupun aktor dalam pembelajaran kita. Di situ kita hanya mengarahkan, kemudian anak tadi langsung mempraktekkannya. Contoh ketika passing, ketika anak tuh kita umpan balik, siapa yang bisa melakukan maka anak itu langsung yang kita untuk menjadikan contohnya. Biar dia menampilkan duluan. Apabila ada kesalahan, baru kita evaluasi atau memperbaiki. Oke, terima kasih. Ya. Kita kasih tepuk tangannya. Ya, kakak-kakak yang lain. Ini bisa kubacakan ya. Ayo, kakak-kakak yang lain ada lagi?
Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Oke, yang dari Kak Deni tadi memang sudah benar. Saya akan coba menambahkannya ya Kak Deni ya. Oke, siap. Dari SCL itu tadi ada satu, guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi pembelajaran. Dua, memperhatikan pilihan peserta didik atau student point. Tiga, memperhatikan suara peserta didik atau student voice. Empat, kemajuan berbasis kompetensi. Selanjutnya, pemantauan luas terus-menerus terhadap siswa. Itu tambahannya dari saya, kakak-kakak. Baik, kita akan lanjut. Ya. Sebelum menjawab pertanyaan, tadi kita sudah menjawabnya seperti ini, kakak-kakak. Berarti mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Mana yang sering kakak-kakak lakukan? Yang kedua, Kak. Yang kedua, iya. Berarti apakah saat pembelajaran semua gerak peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru ya kakak ya? Kak. Berarti kakak-kakak banyak pembelajarannya di dalam ruangan ya kakak-kakak ya? Dalam luar kelas, Kak. Oh, di luar kelas. Ya, nggak apa-apa. Berarti itu memang pendapat-pendapat dari kakak-kakak memang ada yang berbeda-beda, tetapi intinya tetap satu tujuan kita. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak ya. Ya. Oke. Oke, nanti kakak-kakak silakan dengarkan video yang saya hidupkan ini. Content loading. Pakar ini adalah pakar PJOK dari menceritakan dan Universitas di Australia kakak-kakak. Silakan kakak-kakak dengarkan. Nanti ada sedikit masukan atau bagaimana dari kakak-kakak tentang video yang kita dengar ini bersama. Transferred into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. We do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary because it's not an approach that you're used to. It's we know that it's really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step, something new or something scary for you, places that you can look for opportunities to invite students into the decision process. Sudah dipahami kakak-kakak atau kita ulang lagi? Ulang, Kakak. Oke. Research that when students are empowered
to make decisions, they thrive. It means they learn more. They enjoy the lesson. They're willing to participate. They're willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. We do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary. It's not an approach that you're used to. The benefits are worth it. You know that the outcome is really positive. So we today provide this provide Ini udah. from research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thrive means they learn more, enjoy the lesson more, they're more willing to participate, willing to take that learning and transfer it into their lives. So from student-centered learning, so know that it's hard. We do know it's different and challenging and maybe scary. It's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. Bagaimana kakak-kakak? Ada yang bisa? Ada yang bisa memahami dari cerita Kak Chandra? Cassandra. Dari sini. Mas Pare. Bagaimana? Yang lain diam-diam aja. Apa kakak-kakak? Mainkan Kak Ari. Mainkan Tadi Kak Ari. pertanyaan apa, Kak? Iya kakak-kakak. Pertanyaan tadi apa, Kak? Apa menurut kakak-kakak pendapatan Cassandra tadi? Oh, pendapat saya menurut Cassandra Lanucci ini, Kak, memberdayakan murid dalam setiap pembelajaran dan pengambilan keputusan-keputusan di dalam pembelajaran PJOK dalam kelas kita, Kak. Suaranya hilang, Kak. Ada pendapat kakak-kakak yang lain? Silakan kakak-kakak yang lain ngasih pendapatnya. Kita di sini hanya saling berbagi, saling bertukar pikiran atau cerita. Jadi, saya tambahkan ya sedikit kakak-kakak ya. Jadi Cassandra berpendapat ketika kita memberikan kesempatan untuk memberikan keputusan, mereka akan lebih banyak belajar serta lebih menikmati pembelajaran. Mereka lebih bersedia untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Memang itu sulit bagi kita, tapi itulah caranya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, kakak kita lanjut lagi. Aktivitas 1.
Mari melakukan aktivitas role play berikut. Ini. Role play aktivitas pembelajaran, pencapaian pembelajaran. Peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Peserta didik mengetahui efek dan latihan yang dilakukan. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmen, melakukan set atau FET, asesmen efek latihan yang lebih dilakukan. Yang kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya, latihan gerak koordinasi. Ini langkah-langkah aktivitasnya. Fasilitas membagi peserta, fasilitator membagi peserta beberapa pasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2 atau 2 dengan 3 dan seterusnya. Fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Tiap peserta memiliki nomor gerakan yang paling disukai. Sebelum mempraktekkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Catat pilihan gerakan denyut nadi awal di preset. Lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktekkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menulisnya di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta berikutnya. Jadi kelompoknya akan saya kirim ya kakak ya. Karena kita 7 orang jadi apa? Karena kita 8 orang berarti pas ya kak, pasang-pasangan ya kak ya. Sebentar ya kakak ya, saya kirim dulu ya. Kak Ande sama Kak Ari. Kak Deni sama Kak Era. Kak Era Hasinatul sama Sakia. Pak Muslim, Kak Muslim sama Kak Rian. Sudah kakak? Sudah Kak. Siap. Ya, linknya saya kirim di kolom chat ya kak ya. Tabelnya seperti ini ya kakak-kakak ya. Ada nomor, ada nama, gerakan nomor, denyut nadi awal, denyut nadi akhir,
umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Gerakannya seperti ini kakak-kakak. Pilih nomor gerakan yang paling kakak-kakak sukai. Catat pilihan gerakan kakak-kakak. 1. Gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. 2. Jumping jack. 3. Lari di tempat. 4. Gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. 5. Loncat di tempat. Saya ulang lagi ya kakak-kakak ya. Pilihan nomor gerakannya ada 5. 1. Gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. 2. Jumping jack. 3. Lari di tempat. 4. Gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. 5. Loncat di tempat. Nah, ini ada video contohnya ya kakak-kakak ya. Lakukan gerakan sesuai pilihan kakak-kakak. Pasangan melakukan observasi gerakan temannya. Ya, silakan kakak-kakak pilih 1, gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4, dan gerakan 5. Udah. Setelah itu Role play-nya nggak bisa diketik. Role play-nya nggak bisa diketik tuh kak. profilnya bisa diketik. Ini ya kak. Kakak, linknya yang nggak bisa diketik ya kak? Iya kak, di role play itu kan nggak bisa dirubah kak gerakannya, nggak bisa diketik berarti nggak bisa diedit. Gimana kakak yang lain? Sama kak, Google Spreadsheet-nya nggak bisa diedit. Tunggu ya kak ya, sabar. Oh, AXI. Sabar ya kakak ya, sebentar. Saya kirim ulang lagi ya kakak ya. Oh, udah bisa kakak-kakak? Belum kakak. Respon kak. Di reload kak. Oke. Udah bisa kak, udah.
Maaf, itu ada anonimus. Siapa itu? Itu biasa hack tuh anonimus. Nggak tahu Kak, atau siapa itu? Ya biasa kalau anonimus itu hacker tuh. Anonimus itu hack. Kalau bisa diulang lagi aja apanya itu, yang role play-nya itu diganti lagi. Itu udah Bisa ada yang kakak-kakak? luas. Bisa Kak Andres? Coding Kak. Bisa, bisa. Oke, udah bisa dah. Udah bisa. Izin Kak, coba lihat perintah inilah berapa detik untuk mengkoordinatnya di yang tadi. Apa Kak? Mana speaker? HP Kak FSN. Kalau udah pakai fokus itu seperti gitu itu sebenarnya bagus. Saya speaker apa udah bisa. Kak Fasil, Ya, gerakannya dilakukan berapa detik? 10. 2 kali 8 10. kakak. 10. Ya kak saya 2 kali 8 kakak. Sesuai dengan 2 hitungan kali yang tadi. 8. Hah? 2 kali 8. Tunggu sebentar ya kak. Kita tengok slide-nya lagi dulu ya, kak ya. 10 detik kali 6. 10 detik kak. Dikalikan 6. Itu dengan adian awalnya. Gerakannya maksud saya Kak. 1 menit enggak? Gerak 2 kali 8 kakak. 2 kali 8. Kan menggunakan hitungan 2 kali 8. Ya. Oke. Ayo Kandes. Ayo Bang. Kita gas, gas. Keren tuh. Aku kayaknya nomor 3 lah. Nomor 4 lah, biar jangan susah kali. 3 tuh capek. Cuma larinya. Oke. Jadi begitu menit lagi.
Berapa menit itu? 11 ya. Saya 27 lagi. Itu waktunya cuma 7 menit ya kakak-kakak ya. Ya. Dah. Ya, saya tambah 5 menit lagi. Oke. Jadi, Instruksinya ada di sini. Instruksinya udah tuh. Udah kakak semua? Udah. Udah, kita lanjut ya dengan menghitung dan jadi kakak-kakak dan kakak-kakak lainnya memberi tanggapannya lagi ya kakak-kakak ya. Tugasnya kakak-kakak hitung denyut nadi akhir catatan. Apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan observasinya? Sudah. Oke. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Denyut nadi bertambah kencang. Ya kan, Des? ya. Ya kakak-kakak, selanjutnya yang lainnya. Yang lainnya bagaimana kakak-kakak? Tadi ada 4 kelompok tadi ya? Bagaimana kelompok yang lain tentang temannya kakak-kakak? Bagaimana cara kita melihat apakah latihan dilakukan sudah benar kakak-kakak? Sudah. Karena denyut nadi semakin kencang memompa. Jadi jumlah pasti bertambah. Yang kedua, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah kakak-kakak lakukan? Ada. Efek tersebut mengidentifikasi apa kakak-kakak? Indikasinya apa kakak-kakak? Indikasinya Denyut detak jantung semakin cepat, ya kan? Denyut nadi pun semakin bertambah, darah lebih cepat memompa. Ya benar, memang kalau denyut nadi awal sama akhir pasti
Ada perbedaannya ya kakak-kakak sebelum kita melakukan atau sesudah kita melakukannya. Ya. Nah, nanti jangan lupa link tadi diisi kakak-kakak ya. Ya. Menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan sesudah melakukan? Aktivitas geraknya, Kak. Aktivitas geraknya. Betul, betul. Iya kakak-kakak. Ada lagi? Ya, pendapat kakak-kakak semua benar. Saya akan menambahkan sedikit ya kakak-kakak ya. Ya. Denyut nadi pada setiap orang dapat berbeda-beda dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah usia, aktivitas fisik, tingkat kebugaran, suhu udara, emosi, posisi, dan urutan tubuh, serta konsumsi obat-obatan tertentu. Jadi, denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah gerakan akan berbeda karena saat melakukan aktivitas tersebut, gerakan yang sudah kakak-kakak lakukan tadi membutuhkan banyak oksigen dibandingkan saat istirahat, sehingga terjadilah perbedaan frekuensi denyut nadi. Itulah yang mempengaruhi denyut nadi kita masing-masing ya kakak-kakak. Iya, Kak. Terima kasih sudah melakukan roleplay. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Mari merefleksikan bersama melalui pengalaman pada aktivitas roleplay tersebut. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Silakan kakak-kakak isi di jambornya, di jambor yang saya kirim ya kakak-kakak di chat. Oke, jambornya sudah saya kirim di chat. Silakan kakak mengisinya ya kakak-kakak ya. Jangan lupa dikasih nama dulu ya kakak-kakak. Bisa dipergunakan jambornya kakak-kakak.
Bisa diisi kakak-kakak jambornya. Nggak bisa dibuka, Kak. Nggak bisa ditulis, Kak. Nggak bisa ditulis. Bentar ya kakak ya. Buka bisa, tapi ditulisnya Ya, belum. sebentar ya kakak ya. Oke. Stop. Kadang santai aja stop. Ini lah WhatsApp. Sebentar ya kakak-kakak. Belum chat aja. Oh, belum chat aja lah. Ini bukan jamur yang biasanya. Sebentar ya kakak-kakak ya, kita lagi mencobanya. Saskia ini berjalan deh. Berjalan. Dia mencari. Silakan kakak-kakak coba kakak-kakak. Oke, Kak. Sudah bisa kakak-kakak? Ada mas. Linknya mana, Kak? Linknya yang tadi kakak-kakak. Saya keluar, Kak, mati lampu sini, Kak. Jadi hilang, nggak ada lagi nampak linknya, Kak. Oh, linknya nggak ada ya kakak-kakak ya? Iya, enggak, Kak. Tadi mati lampu Di keluar. kolom chat kak, di kolom chatnya. Enggak juga nampak, Kak. Oh, udah. Ada, Kak. Nampak kakak-kakak? Mana kakak-kakak yang apa nanti silakan ambil stiker, tarik ke atas ya kakak-kakak ya. Nah, ketik namanya. Ada soal 1 dan 2 ya kakak-kakak ya. Saya nggak bisa dibuka, Kak. Silakan ambil stick itu kak. Sticky note-nya kak. Ditarik ke atas.
tarik sticky note-nya Kak ke atas. Silakan kerjakan soal 1 dan soal 2. Ulang lagi materinya. Ini kan? Ya, menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Yang soal kedua, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Maaf Kak, saya kok pakai minta email ya? Kak, Iya Kak? kalau saya kok minta email ya kalau ditulis? Minta email ya Kak? Iya. Saya ya juga tadi Kak, isi aja Kak pakai email belajar ID-nya. Terserah lah email apa, kayak registrasi gitu. Saya juga gitu tadi. Terima kasih Kak Andes penjelasannya kepada kakak-kakak yang lain. Kak Ari Kak. Oh, Kak Ari ya? Mana ya? Kak Ari tadi untuk foto kan? Jangan lupa foto ya. Foto. Screenshot. Nah, jangan lupa nanti Kak Ari loh, screenshot. Jangan lupa screenshot. Soal kedua, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Ya, untuk Sabtu. Nggak mau curi, punya kalau sampai seleb. Yang seleb itu ini tadi ya. Ini soal pertama, tuliskan peran guru dan peserta didik di dalam aktivitas yang telah itu soal kedua.
Soal pertama ini ya. Nggak boleh. Di kopi kubur. Soal tadi mana? Soal tadi? Soal mana? Soal tadi di atas. Udah siap. Gimana kakak-kakak? Sudah siap? Sebagian saya kasih vaksin jempol pada simpel. Sebagian sudah siap, sudah saya kasih jempol ya kakak-kakak ya. Kak Erawati, gimana Kak Erawati? Kak Kasnatul. Email terus. Nggak mau Nggak apa-apa diketik. Kak. Lanjut aja Kak, lanjut. Pak Muslim, Kak Rian, Kak Rita. Nah, dulu kan apa tuh bersuara. Iya, Bu. Hidup nih. Kak Arkom. Iya, Benny. Sama Ari. 3 orang. Yang sudah Kak Zaskia, Kak Sakia, Kak Deni, Kak Ari. Yang lainnya. Saya ulang lagi ya pertanyaan pertamanya ya kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Itu pertanyaan pertama. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Pertanyaan pertama. Yang kedua, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Saya ingatkan lagi soalnya yang pertama, menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik?
Kenapa? Yang kedua, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Oke, saya ulang lagi soal yang pertama. Ini baca. Ya. Saya akan coba menjawab hasil jawaban dari Kak Zaskia ya. Sakia. Ya, karena dalam pembelajaran ini langsung melibatkan aktivitas siswa. Kemudian siswa diberikan beberapa dalam memilih aktivitas sesuai kebutuhan mereka sehingga adanya umpan balik dari siswa. Sedangkan dari Kak Andes, iya. Oh, Siap, Kak. Siap lanjut Kak Andes. Kalau dari Kak Deni, iya, karena peserta didik didorong untuk aktif terlibat membangun pengetahuan sendiri dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Peran guru berperan sebagai fasilitator, motivator dan pembimbing. Guru tidak hanya memberikan tugas tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan umpan balik. Peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kalau Kak Rita sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Karena aktivitas ini sudah membangun pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Kak Ari Jackson, iya, karena siswa aktif dalam pembelajaran. Kak Erawati sudah menggambarkan pembelajaran PJOK karena anak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Ini soal yang nomor 1 ya kakak-kakak. Yang lain mana? Soal nomor 2 itu tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Itu saya langsung nomor 2 tuh Kak, kolom saya tuh Kak. Oh Kak Deni ya? Iya. Ya, Kak Deni langsung nomor 2 ya, itu ada peran gurunya Kak Deni yang dibawa nomor 2. Iya. Yang lain dari Kak Zaskianya, peran guru dalam aktivitas yang
yang telah dilakukan adalah dengan menjadi fasilitator, pembimbing, serta melakukan penilaian peran peserta didik adalah sebagai proses yang berpartisipasi aktif, melakukan kolaborasi, serta dapat melakukan refleksi. Kalau Kak Rita, peran guru dalam aktivitas ini berperan sebagai fasilitator. Kak Ari, peran guru menjelaskan dan mempraktekkan aktivitas gerak. Kalau Kak Ande, Kak Deni, peran guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Guru tidak hanya memberikan tugas, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan umpan balik. Peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ya, yang lain? Lanjut Kak. Lanjut. Belum ada yang mau dibaca lagi kakak-kakak. Belum ada yang masuk. Ya. Materinya lanjut Kak. Oh, materinya. Oke, kita lanjut. Oke. Peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Mengaji potensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam SCL atau Student Center Learning, kita sebagai guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan,
dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor pencapaian pembelajaran diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena bukan guru satu-satunya sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran student center running, apa yang pernah kakak-kakak pernah praktekkan dalam pembelajaran? Jenisnya dalam jenis apa kakak-kakak? Silakan resign yang bisa menjawab. Jenis-jenis pembelajaran student center running, apa yang pernah kakak-kakak pernah praktekkan dalam pembelajaran tersebut? Silakan resign kakak-kakak yang bisa. Jenis-jenis pembelajaran student center running, apa yang pernah kakak-kakak pernah praktekkan dalam pembelajaran? Silakan kakak-kakak. Ya kak. Iya, silakan kak. Jenis-jenis pembelajaran student center learning apa yang pernah kakak perhatikan dalam pembelajaran? Yang kita ketahui ada 9 jenis student center learning-nya. Salah satunya yang saya terapkan adalah kalau collaborative learning kak, CBL. Metode ini memungkinkan peserta didik mencari dan menemukan jawaban sebanyak mungkin, saling berinteraksi untuk menggali semua kemungkinan yang ada. Itu aja kak. Ya, lanjut. Oke, terima kasih Kak Andres, Kak Ari. Silakan kakak-kakak yang lain ada yang ingin menambahkan? Slide 36, slide 27. Kak Andres yang mana Kak Andres? Ada tambahannya? Kak. Dari jenis-jenis pembelajaran student running tadi. Yang pernah kakak-kakak praktekkan dalam pembelajaran di sekolah. Silakan Kak Denny. Ya, jenis-jenis pembelajaran student center learning yang pernah saya lakukan adalah pembelajaran berbasis game. Di situ peserta didik berperan ya, langsung merancang strategi permainan. Contoh dalam sepak bola, siswa tersebut merancang strategi permainannya sendiri dan menganalisis cara bermain untuk memperoleh hasil yang mereka targetkan sendiri. Ya, itu aja. Ini biasa saya terapkan. Ya, memang betul kakak-kakak, jenis-jenis pembelajaran student center running atau SCL memang ada 9. 1, small group discussion. 2, role play and simulation. Yang ketiga, discovery learning. Yang keempat, self-directive learning. Yang kelima, cooperative running. Yang keenam, contextual running atau disingkat dengan CL.
problem based learning, PBL disingkat dengan PBL. Kolaboratif learning disingkat menjadi CBL. Project based learning disingkat menjadi PJL. Ini penting nih. Aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Memahami karakteristik dan minat anak. Jadi, karakter perkembangan murid terdiri dari 4. 1. Perkembangan karakteristik jasmani. 2. Perkembangan karakteristik sosial. 3. Perkembangan karakteristik emosional. 4. Perkembangan karakteristik mental. Sesuai dengan tingkatnya, ada SD, ada PAUD, ada menengah, dan ada atas. Nih. Cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Ayo silakan kakak-kakak, siapa yang bisa? Cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Karakter ini berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Cocoknya kemana kakak-kakak? Bidangnya Jasmani. ada jasmani. Jasmani, ada Kak. Jasmani. sosial. 3 sampai 4. Jasmani. Panah itu. Sebentar ya kakak-kakak ya. Kemana tadi kakak-kakak jawabannya? Jasmani. Ke jasmani. Oke, sebentar ya. Oke. Usianya kakak-kakak? 3 sampai 4. 3 sampai 4. 3 sampai 4. Gila. Kita lanjut. Soal kedua ya kakak-kakak ya. Kita lanjut soal kedua. Anak-anak pada usia ini mulai menggambarkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Masuk kemana kakak-kakak? Saya ulang pertanyaannya. Anak-anak pada usia ini mulai menggambarkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Mental, Kak. Silakan kemana cocok bidangnya dan usianya. Mental usia 5 sampai 6 tahun.
ke apa Kak Denny? Mental Kak, bidang mental. Mental. Iya, Ya, mental. Oke, kita coba. Usianya Kak Denny 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Lanjut soal ketiga. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi dan emosi mereka. Cocoknya ke bidang mana kakak-kakak? Mereka mulai mengalami Emosional. emosi sosial. Oke, kita coba. Kemana kak? Emosional. Emosional. Oke, kita coba. Usianya 0 sampai 2 tahun. 0 sampai soal yang keempat. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Itu bidang sosial. Ya. Umurnya kakak-kakak 6 sampai 12. 6 sampai 12. Kita cocokkan ya. Benar atau salahnya. Ya, bagaimana kakak-kakak? Soalnya tadi ada yang salah. Ya. Seharusnya nomor 4 itu, soal nomor 4, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan konflik itu ke mental kakak-kakak. Umurnya 6 sampai 12 tahun. Inilah jawaban yang sebenarnya. Kalau yang pertama memang ke jasmani, usia 0 sampai 12 tahun. Ya, yang tadi kakak-kakak milih 3 sampai 4 tahun ya, Kak. Kalau jawaban yang kedua itu memang sosial, masuk ke usia 5 sampai 6 tahun. Kalau yang ketiga emosional itu menuju ke usia 6 sampai 12 tahun. Oke, kita lanjut. Mari diskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dalam minat peserta didik dan pembelajaran? Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat ya. Pertanyaannya, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Silakan kakak menulisnya di kolom chat.
Oke. Oh ya, kakak-kakak masih mengingatkan yang di Jamber masih dikerjakan ya kakak-kakak, karena saya masih buka Jambernya, karena itu pertanyaan itu terekam loh kakak-kakak. Pertanyaannya saya ulang lagi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Itu soal yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Izin soal pelajaran. Ya, Karita menjawab, dengan mengetahui karakteristik peserta didik, guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan niat dan minat dan kebutuhan peserta didik. Itu jawaban dari Karita. Silakan kakak-kakak menulis di kolom chat sampai selesai. Saya sampaikan lagi materi atau soalnya. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Oke, Kak Arkom. Untuk ya, oke, Kak Deni sudah masuk. Guru dapat menyajikan materi pembelajaran dengan cara lebih menarik dan mudah dipahami setiap siswa. Oke, kita lanjut sama Kak Adila. Ya, Kak Asyatul Hadila. Kak Adila aja ya kakak ya. Salah satu manfaat ketika guru mengenali dan memahami karakter siswa adalah proses belajar mengajar yang berlangsung dengan lebih baik. Karakteristik anak yang satu berbeda dengan anak yang lain. Oke. Kak Arkom, untuk menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Oke, Kak Zaskia, dengan mengetahui karakteristik peserta didik, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, relevan, dan mendukung perkembangan siswa. Hal ini tidak hanya meningkatkan pencapaian siswa. Yang kedua, mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan diferensi pembelajaran serta dapat membangun hubungan kolaborasi dengan peserta didik. Kak Rita, upaya mengakomodasi minat bagi peserta didik dapat dilakukan dengan cara memberi ruang atau kesempatan untuk adanya dialog atau diskusi antara guru dengan peserta didik yang tujuannya adalah untuk
memberdayakan peserta didik. Habis juga suara. Nah. Oke, yang lain silakan. Mana Kak Ari Jackson? Ada lagi yang lain kakak-kakak? Ada lagi yang lain kakak-kakak? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi kakak-kakak. Ya. Oke, kita lanjut lagi pembelajaran 3. Pembelajaran diferensi dalam yang dibahas adalah pembelajaran diferensi dalam PJOK. Pembelajaran diferensi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu Ada 3 elemen kurikulum dapat dibedakan berdasarkan kebutuhan peserta didik, yaitu pada intraktas, guru memiliki suatu konten, satu konten, gerakan atau keterampilan, atau teknik dasar yang akan dipelajari peserta didik, tetapi dipisah menjadi beberapa tahap yang berbeda, didasarkan pada tingkat kesulitannya. Intertas, guru menyediakan konten utama yang berbeda-beda yang ditawarkan untuk dipilih dan dipelajari oleh kelompok-kelompok anak secara bersamaan dalam proses yang berbeda, dalam pos yang berbeda-beda. Misalnya ada kelompok anak yang mengerjakan gerakan dasar lari, gerak dasar lari, gerak dasar lompat, gerak dasar galloping, gerak dasar sliding, dan gerak dasar skipping, agar anak mendapat kesempatan mempelajari setiap gerak dasar yang ditugaskan. Tentu setiap kelompok boleh berpindah pos untuk mencoba gerakan yang berbeda. Ini dia yang dimaksud dengan 3 elemen tadi kakak. Diferensi konten, diferensi proses, diferensi produk. Sedangkan diferensi konten merujuk pada strategi pembelajaran, perorganisasian, dan format penyajian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensi proses
merujuk pada strategi pembedaan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Diferensi produk merujuk pada strategi pembelajaran produk hasil belajar murid menurut pada strategi pembedaan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Setelah membaca dan mendiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensi di LMS, adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensi dalam PJOK? Gagasan baru pada yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi diferensi di dalam modul. Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda atau refleksi kakak-kakak. Jadi hasilnya jangan lupa diunggah di dalam LMS kakak masing-masing ya. Silakan dibuka LMS-nya. Mana tugas-tugas yang kakak belum selesaikan, silakan selesai sampai 1.3. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, 1, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosi, dan rental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensi. Di mana kesimpulannya tadi, pembelajaran diferensi dalam PJOK adalah pendekatan yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif bagi semua siswa. Dengan menerapkan pembelajaran diferensi, guru dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dalam bidang pembelajaran PJOK. Mengingatkan kembali, jangan lupa mengisi spreadsheet dan Jamboard ya kakak-kakak. Ya, itu masih tetap saya pantau. Oke, materi kita sampai sini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bermanfaat bagi kita semua, juga bagi kakak-kakak, dan bisa kakak-kakak terapkan di tempat tugas kakak masing-masing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas kita untuk berdoa penutup pembelajaran kita pada hari ini. Lalu nanti kita melakukan sesi foto bersama. Kak, tadi ada kayaknya Kak Hasinatul tuh ada mau ngomong kayaknya. Oh, iya silakan Kak Hasinatul. Iya Bu, apa Bu?
Tadi kayaknya ada mau ngomong kayak tadi enggak, Kak? Enggak. Eh, Enggak ada. atau gini Kak Fasil, coba di audiens mana tahu ada pertanyaan yang bisa Kak Fasil, mana tahu Kak Fasil bisa menjawab, ya kan? Mana tahu kan kaum masih ada yang bingung, coba di apa, mana ada pertanyaan gitu. Suaranya Kak, mic-nya. Terima kasih kakak-kakak atas masukannya. Silakan kakak-kakak ingin bertanya. Kita nanti kalau memang saya tidak juga bisa menjawab, saya serahkan kepada kakak-kakak yang lain juga bisa membantunya. Ayo Kak, umpan baliknya Kak. Silakan kakak-kakak. Kak Fasil udah siap-siap tuh. Ayo silakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Nggak apa-apa kakak-kakak, di sini kita hanya saling berbagi kok Kak. Pengalaman kita selama kita mengajar di sekolah kita masing-masing. Dengan saling berbagi, pikiran kita juga terbuka kakak-kakak untuk yang ke depan, menuju ke depannya nanti. Apa yang kurang kita tambah, dan apa yang tambah kita tambah lagi. Jadi supaya pembelajaran PPOK di sekolah kita masing-masing menjadi lebih bagus dan hilangnya isu-isu dalam pembelajaran PPOK agar kita lebih aktif lagi kakak-kakak. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa, lalu foto bersama. Macam mana kakak-kakak? Oke. Baik, Kak Denny, silakan pimpin berdoa penutup kelas kita. Siap Kak. Ya, kawan-kawan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baiklah untuk kegiatan kita pada sore ini. Alhamdulillah apabila ada sesuatu ketika proses tadi mungkin kita sama-sama maklumi ya. Terima kasih kepada Kak Fasil yang telah menyampaikan ilmunya kepada kami semua. Dan kami bersyukur. Dan kita tutup, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Kembali ke Kak Fasil. Mic-nya Kak. Kak Fasil mic-nya. Silakan Kak Denny, kita untuk foto bersama karena Kak Ari Jackson lagi keluar itu nampaknya, ruangannya kosong. Ya. Kak Fasil aja Kak Emoto Kak. Ini kanan kiri saya lagi lengkap tangan nih Kak. Oke. Biar saya ngambil, Kak. Saya ngambil ya. Kita ulang ya. Kita ulang ya, hitung ya kakak-kakak ya. 1, 2, 3. Tunggu kakak, belum masih tertutup kakak kalau dari laptop saya. Atau ada yang bisa membantu kakak-kakak? Ya, Kak Kia, ya silahkan. Oke, siap ya. Ini Kak Kia. 1, 2, 3. Sekali lagi Kak Kia. Bolehlah, salam semangat nih. Oke, semuanya salam semangat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sampai jumpa di sesi selanjutnya di hari Sabtu ya. Siap Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.